Rohani kita Rabu 28 Juli 2021. Kita bernyanyi di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi miliknya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyadarkan pengharapannya pada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Kita baca secara responsorial. Firman Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Thank you.
kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada pertanyaan malam ini tertulis dalam Keluaran 16 ayat 11 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun buku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungguklah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kita sudah sering mendengar nats ini, bagaimana karya Tuhan yang memberikan makanan dan minuman bagi bangsanya, umatnya yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir dan di perjalanan kembali ke tanah Kanaan, tepatnya di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Dalam perjalanan itu bangsa Israel kekurangan makanan. Ketika mereka kekurangan makanan, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berontak kepada Musa. Bahkan bukan hanya kepada Musa, mereka berontak kepada Allah sendiri. Di ayat 3 dikatakan, kata-kata berontakan mereka mengatakan demikian, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Artinya mereka mengatakan Musa membawa mereka keluar dari Mesir dan membunuh mereka di padang gurun itu dengan kelaparan. Sungut-sungut mereka didengar oleh Tuhan, dan karena sungut-sungut itu didengar oleh Tuhan, karena Tuhan tahu dan melihat perjalanan hidup mereka, maka Tuhan mengatakan kepada Musa supaya mereka akan melihat karya Tuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Tuhan mengatakan pada waktu petang akan datang berduyung-duyung burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi akan terletak di sekeliling perkemahan itu seperti sisik,
yang beku di bumi, dan mereka semua belum pernah melihat itu, sehingga mereka saling bertanya, apakah itu? Atau di dalam bahasa Batak dikatakan ahad. Maka itulah yang dikatakan dengan manna atau roti surgawi, roti yang dikirimkan Tuhan dari surga untuk makanan mereka, sehingga di dalam perjalanan mereka tercukupi makanan, baik itu tadi daging dengan burung-burung puyuh setiap sore yang mereka dapatkan, dan juga makanan melalui manna, roti surgawi yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan ketika mereka mendapatkan roti surgawi itu, Tuhan mengingatkan supaya mereka memungut tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Tidak boleh berlebih segomer untuk satu orang. Maka setiap orang mengambil menurut keperluan seisi rumah mereka. Karena apabila mereka melanggar syarat yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, sehingga mereka mengambil roti itu secara berlebih, maka itu tidak akan berlaku untuk esok harinya. Itu akan busuk dan akan dibuang. Dan di situ terlihat jelas bahwa yang mengumpulkan banyak, mereka akan tercukupkan, dan yang mengumpulkan sedikit, mereka juga akan tercukupkan. Karena tidak bisa berlebih dan tidak ada yang kekurangan. Tuhan memberikan secukupnya untuk kebutuhan mereka. Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, apa yang mau kita lihat dan menjadi pelajaran dalam hidup kita? Yang pertama, kita diingatkan apabila kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Banyak mungkin kesulitan kita secara khusus di zaman sekarang. Banyak yang membuat kita kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan untuk mendidik anak-anak kita. Banyak hal yang menjadi kesulitan kita. Tapi Nats ini mengingatkan kita supaya janganlah gampang bersungut-sungut. Jauhkanlah segala sungut-sungut, karena sungut-sungut tidak pernah menyelesaikan masalah, bahkan senantiasa menambah masalah. Jauhkanlah. Jangan tiru seperti bangsa Israel yang sering bersungut-sungut, yang tegar tengkuk ini. Tetapi serahkanlah kepada Tuhan segala sesuatu yang kau pergumulkan saat ini. Tuhan akan mendengar, bahkan Tuhan melihatnya. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan memang bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan masih terlihat jelas kepada bangsa Israel. Karena itu Tuhan mendengarkan sungut-sungut mereka. Jikalau dikatakan di sini Tuhan mendengarkan sungut-sungut mereka, bukan mengatakan supaya kita bisa juga bersungut-sungut. Karena pada waktunya dengan segala sungut-sungut mereka, Tuhan benar-benar menghukum mereka. Tuhan menunjukkan amarahnya kepada setiap orang yang senantiasa bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun kesulitan hidupku sekarang, janganlah berontak kepada Tuhan. Janganlah bersungut-sungut, jauhkanlah segala sungut-sungut. Jangan panik, tetapi serahkanlah kepada Dia segala sesuatu yang membebani hidupmu, maka Dia akan bertindak. Itu dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua kita pelajari dalam nats ini, kita harus percaya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar dari Tuhan mampu dari dahulu, sekarang juga selama-lamanya memelihara bangsa yang Dia ciptakan
Karena Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan Maha Pencipta, tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang mencipta dan memelihara dunia ini. Secara khusus kita orang Kristen. Maka setiap ibadah kita, secara khusus kita HKBP, kita harus selalu mengakui pengakuan iman kita, yaitu di dalam pasal pertama itu dikatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Jika kita katakan aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, di situ kita harus tunjukkan bahwa Allah kita itu bukan hanya mencipta, tetapi Dia yang memperlengkapi hidup kita dengan memperlengkapi mata, tangan, mulut, dan jiwa kita, tubuh kita. Dan bukan hanya itu, memperlengkapi makanan, minuman, sandang dan pangan, dan memelihara kehidupan kita menjauhkan dari segala bahaya, mara bahaya. Itulah yang harus kita imani ketika kita mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa. Prodensia Allah, pemeliharaan Allah itu tetap dalam kehidupan kita. Kalaupun di dalam keadaan sulit atau di sini kita katakan kekurangan makanan, percayalah Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Sebagaimana dalam Nats minggu lalu, ketika terjadi bala kelaparan, hamba Tuhan itu dicukupkan Tuhan dengan mengutus seorang dari bala sadisme yang memberikan makanan. Dan ketika hamba Tuhan juga percaya kepada Tuhan dan membagikan itu kepada jemaat, semuanya tercukupi. Karena itu kita harus percaya kalau bagaimanapun kesulitan hidup sekarang, Tuhan tetap memelihara kita. Dan lihat, mungkin kan semua kita akan mengakui pandemi COVID sudah kita jalani lebih dari 1 tahun. Mulai dari tahun lalu, di awal pandemi itu sudah banyak kesulitan yang kita hadapi. Tetapi kita sekarang harus mengakui, walaupun banyak kesulitan yang kita hadapi, harus kita akui masih jauh lebih banyak kasih karunia, anugerah, dan berkat Tuhan yang kita alami. Tetaplah percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ingat, ketika Tuhan memberkati kita, kita harus mau berbagi. Dan ingat, biarlah kita selalu mencari apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Maka di sini tadi syarat untuk mendapatkan makanan itu jelas-jelas dikatakan supaya setiap orang mengumpulkan masing-masing keperluannya masing-masing, tidak boleh berlebih, karena yang lebih itu akan busuk, akan terbuang. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk sesi rumahmu, sesi kemahmu, segombel untuk seorang. Jangan kumpulkan banyak untuk dirimu, tapi untuk orang lain tidak ada. Itu yang mau dikatakan di sini, ada keseimbangan. Ibu Saudara, dalam Nats minggu lalu kita sudah banyak mendengar bagaimana hidup yang harus menunjukkan keseimbangan ekonomi, keseimbangan hidup ini. Mau berbagi. Bagaimana praktek yang mau berbagi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Sudahkah kita lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mengingat satu peristiwa di tengah gereja. Ketika pesta Hotilo, gereja menyediakan makanan untuk semua jemaat secara prasmanan. Tetapi betapa sedihnya kita melihat orang yang pertama mengambil begitu banyak semua nasi dan lauk, dia ambil juga menimbun di piringnya. Tetapi orang yang terakhir mendapatkan hanya sedikit dan bahkan hanya buah-buahnya saja. Yang padahal makanan itu disediakan untuk semua secara merata. Tetapi karena kerakusan sebagian orang, ada yang menimbun untuk dirinya dan orang lain menjadi kekurangan.
Dan bahkan mungkin yang paling sedih kita lihat, bahkan yang pertama ini tidak bisa menghabiskan apa yang dia ambil karena sudah kekenyangan, terlalu banyak yang dia ambil, akhirnya terbuang. Itu terbuang pada orang lain kekurangan. Maka di sini benar-benar diajarkan supaya kita mau melakukan keseimbangan. Jangan mengumpulkan banyak untuk diri sendiri, tetapi untuk tidak peduli kepada orang lain. Itu seperti bahasan P.A. Aman mulai. Supaya kita sebagai orang Kristen jangan tergiur dengan hal-hal seperti itu. Banyak orang yang kaya, atau salah satu contoh yang bisa kami lihat, ada orang yang bisa meraih kekayaan dengan banyak karena dia menebang pohon-pohonan yang di hutan secara ilegal. Dan dari kekayaannya itu dia bisa membeli suara orang banyak ketika dia mau menjadi anggota dewan di suatu kabupaten. Dan memang terpilih karena sudah dibelikan suara-suara orang di daerah itu. Dan bukan hanya sekali periode lagi dia menjadi anggota dewan, bahkan ke tingkat provinsi, karena dia tadi meraup semua pohon-pohon di hutan untuk kekayaan diri sendiri, tidak mau berbagi kepada orang lain, dan bahkan tidak memikirkan generasi muda, generasi yang akan datang. Apa yang terjadi? Banjir bandang menghancurkan daerah itu dan bahkan menghancurkan masa depan anak-anak muda. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats firman Tuhan saat ini mengingatkan kita supaya mau berbagi. Ada keseimbangan di dalam kehidupan, sehingga orang yang mendapat banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit dia tidak kekurangan karena ada yang mau berbagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang terakhir kita lihat dari nats ini, kita diajak supaya tetap setia, percaya kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, bahkan Tuhan punya rencana di dalam kesulitan kita itu. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, supaya kita melihat kekuatan Tuhan dalam memelihara hidup kita, kekuatan Tuhan di dalam menyelamatkan hidup kita dalam perjalanan hidup ini. Bapak Saudara, ada sebuah ilustrasi bagaimana kesulitan yang mungkin dihadapi manusia, tapi itu cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu dari mara bahaya yang akan menimpa hidupnya. Suatu ketika ada satu keluarga yang bisa dikatakan hidup berkecukupan. Dia sudah memiliki sebuah rumah di tempat perumahan yang biasa, tapi mereka berpikir lagi akan membangun rumah di tepi pantai yang lebih eksotis dan bisa mereka tempati ketika weekend, dan juga bisa mereka tempati untuk tempat berlibur. Ya sudah pasti kalau pantai itu sangat indah dan menyenangkan untuk orang-orang yang berweekend atau berlibur. Ternyata karena mereka sering weekend, sehingga mereka tidak pernah lagi beribadah. Dan setiap liburan mereka ke sana, rupanya karena sudah sering seperti itu, setiap weekend mereka pergi ke pantai, tidak ingat lagi untuk beribadah ke rumahnya yang kedua tadi. Suatu ketika mereka ke sana ketika weekend, tak ada jam yang sangat cantik yang mereka buat di sana rusak. Ketika mereka ingin memperbaiki jam itu, mereka coba untuk memperbaiki sendiri, tidak bisa. Akhirnya mereka berpikir bahwa jam itu harus dibawa ke kota.
Pada hari itu mereka membawa jam tersebut untuk diperbaiki ke kota. Ternyata ketika perjalanan mereka ke kota, mereka mendengar lonceng gereja. Dan seketika itu mengingatkan mereka bahwa rupanya itu hari Minggu yang seyogianya mereka harus ke gereja. Karena sudah terlalu sering selama ini pergi weekend ke tempat rumahnya yang kedua tadi di tepi pantai, mereka tidak ingat lagi hari Minggu itu harus ke gereja. Dengan mendengar lonceng gereja itu mereka tersadar, dan seketika mereka pergi ke gereja mengikuti acara ibadah dengan hikmat selama lebih kurang 2 jam. Dan setelah selesai ibadah mereka memperbaiki jamnya sebentar di kota dan kemudian kembali ke rumahnya yang ada di pantai. Ternyata setelah mereka tiba di pantai itu, mereka melihat bahwa rumahnya sudah hanyut diterpa badai ombak yang sangat besar. Mereka berdua, suami istri, menyadari bahwa itu adalah peringatan dari Tuhan. Ketika mereka menghadapi kesulitan tadi karena jam mereka sudah rusak, rupanya di situ waktunya Tuhan mau mengingatkan mereka untuk jauh dari mara bahaya yang akan terjadi dan untuk mengingat kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin peristiwa seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita kembali kepada Dia. Semakin percaya kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka sesulit apapun itu, jauhkanlah sungguh-sungguh, jauhkanlah kebaikan, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan keajaiban di dalam kehidupanmu. Dan ketika Anda menerima berkat Tuhan itu, mari berbagi kepada sesama. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dengan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak gampang bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Walaupun kami terkadang harus menghadapi kesulitan dan berbagai kesulitan. Sesungguhnya semuanya itu adalah kehidupan alami yang boleh kami jalani sepanjang hidup kami di dunia. Dan semuanya itu semakin mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang rapuh, yang harus hanya berserah kepada Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami supaya kami tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan akan mencukupkan kami. Dan dengan demikian kami mampu dan mau berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Bapa dengan firman-Mu membuka firman-Mu kami. Berkati kami, berkati seluruh jemaat KBP Resort Paulus Depok dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka. Dan tolong Tuhan, Kau juga yang tetap menguatkan dan memampukan teman-teman kami yang sedang bergumul. Banyak hal yang boleh mereka pergumulkan, baik karena berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, baik karena sakit penyakit, baik karena anak-anak, pergumulan anak-anak, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan. Baiklah Tuhan yang tetap menguatkan mereka dan memberikan pengharapan bahwa setiap orang yang berharap kepada Tuhan dan tetap hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh Bapak Ladung, Bapak Ladung,
semangat dalam setiap pelayanan dalam masa pandemi COVID ini. Dan juga seluruh jemaatmu supaya tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan, ampunkan kami akan segala kesalahan kami, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari UPN nomor 802 ayat 1 dan 2. Ali jabu pada batang mana di nak bangsa di dunia kijang, nak sopahan di dalam Yesus Kristus mengenali. Mau lihat dari Tuhan, alam di dalam panani atau tumbuh di rumah ibu, dalam ibu, jalan dipergugui Tuhan, lepulihan rasa kemudian sekarang jom. Lalu Tuhan di dalam pertanyaan kami was kemudian maka binti sukatan, nak Tuhan makin online. Ibadah sedang ini, mau lihat masa online Tuhan, jalan berminum, bukan kami yang lain, kalau online atau online ibadah sekolah baik melalui isolasi di Ujari, turut dan di rumah sakit. Menanggapi residen Tuhan, kebutuhan kami pun atau mengambil gugur di residen, merhenti si pengaruh obat, doa sinumo dari konsumsi residen. Asal berhenti Tuhan tanggal penyakit siapa mana sudah jadi buila sudah Tuhan maka dipasok asal maka keluarga diberdasarkan bersemoga berhenti kasih pasok melalui buila sudah Tuhan akan Tuhan tanda tolong berdasar kasih pasok bahwa yang sebuah orang Tuhan melalui hari itu hari pasok untuk imunitas inilah menghadapi penyakit pandemi COVID Rusia dan Belanda negara Nyon di seluruh dunia asal masuk nama pertahanan di hari asal tetapkan Tuhan di bagasan hari pagi belas Tuhan menuju kesangat pembuatan dari kali Tuhan udah buat persoalan berlebihan kalau bumi Tuhan persoalan ekonomi alami pandemi COVID museum. Kalau Tuhan untuk peserta roh untuk menungani malam hari, beliau kedatangan, dia adalah dari ibu hari Tuhan. Asal Tuhan menghiti-hitikan pasu-pasu untuk dibelas Allah Tuhan maka memakai mana pada sebasani. Kembali Tuhan sekali rumah bisuk duku kulihan Tuhan, lalu mengulang akan membantu Tuhan. Lalu Tuhan sama-sama jalan pemerintahan dan memimpin negara mulai setiap pindah tertinggi ke Pak Presiden, para kabinet, ke akal lembaga tinggi negara,
pematong dan bisuk asa bui perdagangan roda pemerintahan di bagasan kami Luhut Tirona Sepo asa perdagangan roda pemerintahan sesuai dengan lompat pemenuhan. Kali Tuhan pada usia anak penyakit, pada usia anak pembuturi, pada usia anak ancaman-ancaman noso yang rohani asa kotok kami negarana nyong di bagasan kemajuan di bagasan kami tong di bagasan perdagangan perekonomian di bagasan 40 orang. Kali Tuhan bisuk dihani atau pimpinan keluarga asa kotok nama hari nah bisuk dogogo lahwa kapan dinutong keluargaan asa tong di bagasan hadisuna siapa Tuhan bu merdalan di bagasan kami keluargaan nyong di bagasan parlamotong soalnya kayak kemarin Tuhan dan di bagasan pas sekolah teman-teman ini sih yang besok dohut hari kasih masih ada asal tugas masih ada dalam sekarang masih Tuhan jalan nanti aku sudah sidar dalam angka waktu orang dalam sudah masih ada. Soalnya datang dari bagasan perkalijuan ona malugur habis tarat nasida dua pakai nasida masih tinggi talenta keterampilan dan bangun nasida asal bangun nasida itu sebiar baru pokok padahal nasida silang mahal jalan dan juga nasida Tuhan marguna atau karangan turuna marguna mengalami kontribusi atau keluarga mengalihkan akan nomor Tuhan dan bui siap Tuhan harap Tuhan nasida baru pokok. Soalnya Tuhan yang mau apa kasih masuk sekolah, supaya dapat dari dulu Tuhan. Betul Tuhan nasida akan kepala nama dehon pakai nasida Tuhan waktu dihimpirkan keterampilan nasida asal mengulang nasida Tuhan. Upah tolong Tuhan dalam berpikir dalam kami berupa mengenai maka waktu yang besar-besar mau tidak. Soalnya tanpa matanya, ehonma akan serta itu tinggal sih Tuhan. Dan biar baru pokok akan obat Tuhan asal berhenti Tuhan. Untuk kami seorang bangun sangat kuat mendapat Tuhan disekol sebutna akan mengenalkan nasihat Tuhan dalam Tuhan masukkan Tuhan makin tinggi kata pada kami kemudian Luhut tuakan dan Tuhan. Jadi Tuhan memasakkan mengulang Tuhan sahabat untuk menemankan kepada mengulang manakah pemanasan berlebihan Tuhan dan berlebihan Tuhan bulu pemerda celunani saya dah sendiri bui urusan dalam orang kami junna Tuhan dan tongol contoh Tuhan di perjalanan turunannya postur anak Tuhan atau tolongan Tuhan alami Tuhan undang luas kami dan bisa ke dalam kalau untuk kami apa memakai orang besar-besar ini ada Tuhan yang bisa berdalom bagi Tuhan Tuhan mengasahkan dia untuk ilani untuk mengenai di perjalanan di perjalanan di nama Tuhan dari Tuhan asa buihani jadi maksud menggabungkan perjalanan yang empat perjalanan boleh dari Tuhan Nabi saya sakadusa pada Tuhan alami godanya si Tuhan mati tinggi Tuhan Yesus Kristus Tuhan Nabi kami mematang yang lain amin. Kita bernyanyi dari buku yang di nomor 716 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Oh
makan yang mahita. Adik di bata amanami nadi banyak bijang. Oro haroni saluhu sileo-leo nadengga dona sawibasa nama utus. Upasatanya saya nadi leo itu kami pilih nadi itu. Sejalo main gabe kuat na usus di julum. Paso-paso main jala ramoti. Asal upakasih kami pilih non. Pati bulhon harajon mungkin tonga-tonga ni hulian dohok di kuat tidion. Uhai marohanami matiti tilatim. Asalam kita kami kuda mengisi leo-leo itu kami. Asalam jujur kami madok maulian itu ko. Mari kita Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmat itu kita di tanian area manami. Area manami yang dibangun jam. Saya benar benar mampu. Saya maharajamu. Saya selalu melawan Tuhan dengan pengosong dari bangun jam. Dalam waktu hari sadar kamu manusia baik. Saya sama bersama sama Palestina. Itu saya bawa nama dosa Tuhan. Menakan itu iman pemunculan kedua manusia pengaku. Ayo pun raja, doa betul. Roh diasah aku sering diterima. Amin. Masih rohani harta Yesus Kristus. Doa tolong rohani di mana kita. Doa pasawan nasihat di korban dia. Nama ngaramoti kamu salut.